Episode 57. Setelah menghubungi Cindy, Anissa meletakkan ponselnya di atas kasur. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar itu. "Non, ini saya Randy," ujar Randy di balik pintu. Anissa bangkit dan membuka pintunya. Terlihat Randy membawa paper bag di tangannya. "Maaf Non, ini makan siangnya," ujar Randy. "Tapi saya gak pesen makanan Pak," ujar Anissa. "Ini Tuan yang memesannya Non. Tuan bilang Nona harus makan," ujar Randy. "Ya sudah. Terima kasih Pak Randy," ucap Anissa menerima paper bag yang Randy berikan. Setelah Randy keluar, Anissa duduk di sofa dan membuka bungkus makanan itu dengan senang hati lalu memakannya dengan lahap. Jam istirahat selesai. Anissa lebih memilih membersihkan ulang ruangan Raihan karena tidak ingin mendengar cibiran karyawan lain di luar. Untung saja sejak kedatangan ibunya Raihan, Siska tidak lagi masuk ke dalam ruangan itu sehingga membuat Anissa lebih tenang dan santai. Waktu pulang tiba, Anissa mengambil ponsel untuk menghubungi Cindy yang ternyata sudah berada di depan kantor. "Ini kamu Anissa?" tanya Cindy kaget dengan penampilan Anissa yang terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Apalagi ditambah dengan pakaian dan aksesoris yang mewah membuat Cindy makin tercengang memandang sahabatnya itu. "Kenapa? Ada yang salah dari penampilanku? Aku terlihat lebih tua ya? Atau kelihatan kayak ibu-ibu?" tanya Anissa. "Enggak sih. Cuma kelihatan lebih cantik aja dari sebelumnya," ujar Cindy. "Tapi aku cocok gak pakai kayak gini?" tanya Anissa lagi. "Cocok kok. Kelihatan lebih berkelas juga. Pasti semua orang pada terpana ya melihat kecantikan kamu," ujar Cindy. "Enggak. Mereka malah mikir kalau aku kayak gini buat ngerayu Mas Raihan. Sampai dilabrak sama ibunya," ujar Anissa. "What? Kamu dilabrak sama ibunya Pak Raihan? Yang benar aja. Emang pas kamu nikahan Pak Raihan gak bawa orang tuanya?" tanya Cindy yang dibalas celengan kepala oleh Anissa. "Gila. Jadi kalian nikah diam-diam?" tanya Cindy lagi. "Bukan cuma diam-diam. Aku aja gak tahu kalau mau dinikahin sama dia. Orang aku dibawa ke KUA aja masih pakai baju rumahan," ujar Anissa. "Pas kamu cerita nikahan sederhana di KUA itu aku mikirnya emang udah disiapin dan udah direstuin sama keluarganya Pak Raihan," ujar Cindy. "Aku belum pernah tahu seperti apa orang tuanya ataupun salah satu keluarganya," ujar Anissa dengan menundukkan kepalanya sedih. "Kenapa Pak Raihan gak kasih tahu orang tuanya ya?" ujar Cindy seakan memikirkan kemungkinan apa yang membuat Anissa disembunyikan dari keluarga Raihan. "Mungkin karena aku ini miskin dan gak selevel sama mereka. Jadi Pak Raihan malu mau ngenalin aku ke keluarganya," ucap Anissa sedih. "Gak. Aku yakin bukan itu alasannya. Siapa tahu ada alasan lain yang membuat dia nyembunyiin kamu," ujar Cindy. "Aku harus bagaimana Cindy? Aku gak bakal bisa kalau dibanding dengan keluarganya," ujar Anissa. "Kamu bilang pengen lanjut kuliah kan? Kenapa gak daftar aja sekarang? Tapi kamu harus bicarain dulu sama suami kamu. Aku yakin dia pasti ngebolehin kamu buat kuliah," saran Cindy. "Akan aku coba bicarakan ini padanya nanti. Setidaknya aku harus bisa lulus kuliah walaupun bukan di luar negeri. Aku juga pengen punya karir yang bagus tanpa mengandalkan saham yang dia kasih ke aku," ujar Anissa. "Nah bagus. Sekarang jangan sedih. Jangan pikirkan nyinyiran orang lain. Kita jalan-jalan dulu aja. Gimana?" ujar Cindy menyarankan. "Boleh. Mau kemana?" tanya Anissa. "Kita ke taman dulu yuk. Abis itu kita cari restoran buat makan malam kita," ujar Cindy. "Ya sudah ayo," ujar Anissa. Mereka berdua pun menuju taman kota yang Cindy maksud. Taman itu juga menyediakan tempat bermain anak-anak ataupun tempat menarik lainnya. Kali ini tempat itu terlihat sepi karena ini bukan weekend. Biasanya saat weekend, taman itu ramai oleh pengunjung baik orang tua yang membawa anaknya bermain ataupun pasangan muda-mudi yang ingin duduk santai di sana. Anissa mengajak Cindy ke salah satu ayunan yang ada di tengah taman. Mereka bermain ayunan sembari memakan es krim yang sudah mereka beli saat baru masuk ke taman tersebut. Lama mereka mengobrol.
bercanda ria di ayunan itu sampai tak terasa waktu sudah senja. Anissa melihat jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 5 sore. Mereka pun pergi dari tempat itu menuju salah satu restoran ternama di kota itu. Di sini aja ya Nis. Ini tempat favoritku sama Mami kalau lagi makan malam bareng. Makanannya enak-enak loh, ujar Cindy sembari memarkirkan mobilnya. Tapi di sini sepertinya mahal deh. Kita ganti di tempat lain aja yuk. Yang lebih murah dikit, ujar Anissa. Gak mau. Kita di sini aja. Uang kamu gak bakal habis kok kalau cuma makan di tempat kayak gini. Yuk kita ke dalam, ujar Cindy sembari menarik lengan Anissa untuk masuk ke dalam restoran tersebut. Tapi ucapan Anissa terpotong dengan kalimat yang Cindy lontarkan. Udah gak apa-apa. Sekali-kali kamu aku ajak makan di tempat mewah. Lagian suami kamu pasti belum pernah ngajak ke tempat kayak gini kan, ujarnya. Anissa pun diam dan menuruti kemauan Cindy untuk makan di tempat itu. Cindy memesan beberapa makanan yang ada di tempat itu untuk dirinya juga sahabatnya. Tak lupa minuman favorit sangat sahabat pun dipesannya. Nis aku mau ke toilet dulu ya. Kamu gak apa-apa aku tinggal sebentar? Tanya Cindy. Pergi aja. Aku gak apa-apa kok. Tapi jangan lama-lama ya, ujar Anissa. Cuma sebentar kok. Makanan juga paling bentar lagi datang, ujar Cindy. Sembari menunggu Cindy, Anissa mengamati sekeliling restoran tersebut dan sesekali membuka ponselnya dan berharap ada pesan masuk dari sang suami. Anissa tidak sadar bahwa sejak masuk ke dalam restoran tersebut ada seorang pria yang tak lepas dari tatapannya. Pria itu langsung menghampiri Anissa saat Cindy pergi ke toilet. Hai cantik, sering banget ya ketemu gak sengaja gini. Kayaknya kita memang ditakdirkan berjodoh, ucap pria itu yang ternyata Leo. Kamu, ucap Anissa kaget. Kenapa? Kaget ya bisa ketemu pria tampan sepertiku. Kamu semakin cantik kalau berpenampilan seperti ini, ujar Leo dengan senyum menggodanya. Tolong jangan ganggu saya, ujar Anissa. Aku gak ada niatan untuk mengganggumu. Aku cuma ingin kenal lebih dekat aja sama kamu, ujar Leo. Maaf saya tidak bisa, tolaknya. Leo berusaha untuk terus merayu Anissa walaupun Anissa terlihat risih dengan keberadaan Leo. Di tempat yang sama, Raihan dan keluarganya sedang mengadakan makan malam bersama keluarga Siska. Bukan tanpa sebab, kedua keluarga itu memutuskan untuk kembali mengadakan pertemuan dan berharap Raihan bisa merubah keputusannya mau menerima Siska sebagai pasangannya. Cecil yang terlihat jengah dan enggan dalam pertemuan itu menatap sekeliling restoran untuk menghilangkan rasa bosannya. Namun tak disangka, siapa melihat Leo yang sedang duduk bersama seorang perempuan di salah satu meja. Kak Ray, itu kok kayak Kak Leo ya? Dia sama siapa? Apa itu pacar barunya? Tanya Cecil pada sang kakak. Mendengar perkataan adiknya, Raihan langsung melihat ke arah yang adiknya tunjukkan. Awalnya Raihan tidak memperdulikan saat Cecil pamit untuk menemui Leo di meja itu. Namun entah kenapa rasa penasaran itu muncul membuat Raihan ikut bangkit dan mengikuti adiknya. Ray mau kemana? Biarkan saja adikmu bertemu dengan Leo. Kamu di sini saja, ujar sang mama. Namun Raihan tidak memperdulikan ucapan mamanya. Dia tetap mengikuti Cecil menghampiri Leo. Raihan merasa tidak asing dengan perempuan itu sehingga dia mengamati perempuan yang duduk di samping Leo itu dengan teliti. Benar saja, apa yang Raihan lihat adalah orang yang sangat dia kenali. Dia adalah Anissa istrinya. Kak Leo, lagi dinner nih ceritanya. Punya pacar baru kok gak ngenalin ke Cecil sih? Sapa Cecil pada Leo. Saat itu Cecil tidak mengenali Anissa karena wajahnya yang terbalut make up berbeda sekali dengan Anissa yang dia temui. Loh kalian di sini? Belum pacar sih baru pendekatan aja, ujar Leo. Pulang sekarang, ucap Raihan yang langsung menarik Anissa tanpa bertanya dulu. Bahkan Anissa belum sempat melihat perempuan yang bertanya pada Leo. Perlakuan Raihan yang tiba-tiba itu membuat Cecil dan Leo kaget. Anissa pun yang tidak menyadari datangnya Raihan, tersentak kaget saat tangannya ditarik dengan kasar keluar dari restoran tersebut.
Keluarga Raihan dan Siska yang juga melihat kejadian itu pun ikut terkejut dengan apa yang Raihan lakukan pada perempuan itu. Tan itu kan OB yang di kantornya Kak Raihan. Yang tadi pagi Tante labrak itu, ujar Siska. Kamu yakin? Tanya Rina. Aku yakin Tan. Itu juga baju yang dia pakai ke kantor tadi, ujar Siska meyakinkan. Benar-benar wanita murahan. Udah merayu Raihan sekarang malah jalan sama Leo. Keterlaluan sekali dia, ujar Rina geram. Ini gak bisa dibiarin Jeng. Masa kalian mau punya menantu wanita murahan seperti itu? Ujar Risa mama dari Siaka. Udah kita tenang dulu ya. Kita lanjutkan saja makan malam ini, ujar Andre menengahi. Tapi Pah, ini udah kelewatan. Kalau sampai anak kita termakan rayuan wanita itu, kita juga yang malu Pah, ujar Rina pada suaminya. Udah mah, biar nanti papa yang bicara sama Raihan, ujar sang suami menenangkan. Cecil yang masih berdiri di dekat Leo masih tertegun dengan perlakuan kakaknya yang tidak biasa itu. Kok Kak Ray kayak kenal banget sama perempuan itu? Bukannya itu pacarnya Kak Leo? Tanya Cecil bingung. Aku juga gak tahu kalau Raihan kenal sama perempuan itu. Aku aja mau deketin dia susah banget. Tapi kok Raihan bersikap posesif gitu sama dia? Apa jangan-jangan? Ucapan Leo terhenti saat menatap Cecil. Jangan-jangan perempuan itu pacarnya Kak Ray, ucap Cecil. Tapi gak mungkin Kak. Aku yakin selera Kak Ray bukan perempuan seperti itu, ujarnya lagi. Kalau bukan buat apa kakak kamu berlaku seperti itu? Tanya Leo. Cindy yang baru kembali terlihat kebingungan karena tidak melihat Anissa di sana. Kamu Leo kan? Anissa di mana? Tanya Cindy pada Leo yang masih berdiri di tempat itu. Anissa pergi sama Raihan, ujar Leo. Raihan? Pak Raihan maksudmu? Pergi kemana mereka? Terus kenapa kamu bisa ada di sini? Dan ini siapa? Tanya Cindy berturut-turut. Apa kamu tahu ada hubungan apa perempuan itu dengan Kak Raihan? Tanya Cecil. Maksudmu? Tanya Cindy balik. Yang membawa Anissa itu kakaknya dia. Sepupuku juga. Kamu temannya. Pasti kamu tahu kan hubungan mereka? Tanya Leo. Kemudian, Cindy terdiam. Dia tidak mungkin memberitahu tentang hubungan Anissa dengan Raihan yang sebenarnya karena dia sudah berjanji untuk merahasiakan hubungan mereka pada siapapun. Aku gak tahu. Bahkan aku gak kenal sama yang namanya Raihan itu. Aku cuma pernah dengar nama dia doang. Kalau begitu aku permisi dulu, ujar Cindy langsung pamit keluar dari restoran tersebut. Leo dan Cecil duduk terdiam dengan pikiran masing-masing. Sementara itu Cindy mencoba menghubungi Anissa namun tidak ada jawaban. Berkali-kali Cindy mencoba menghubungi Anissa namun tetap tidak ada jawaban. Dia merasa bersalah karena telah meninggalkan Anissa terlalu lama. Dia juga tidak menyangka jika Raihan dan Leo berada di tempat yang sama. Gimana ini? Anissa gal angkat teleponku. Pak Raihan pasti marah banget sama Anissa. Gumam Cindy panik. Apa aku ke rumahnya aja ya? Tapi aku juga belum tahu pasti alamatnya. Duh gimana ya? Gumamnya lagi. Aku pulang dulu aja kali. Siapa tahu nanti Anissa bisa dihubungi, ujarnya kemudian. Akhirnya Cindy memutuskan untuk pulang ke rumahnya sendiri.